Halo teman-teman semua, selamat datang kembali pada seri mata kuliah teori bilangan pada materi aplikasi kekongruenan. Pada kegiatan belajar yang lalu, kita telah pelajari definisi dan sifat-sifat dari kekongruenan. Nah, video kali ini kita akan belajar aplikasi atau penerapan lebih lanjut dari materi di video sebelumnya. Sebenarnya banyak aplikasi dari kekongruenan ini. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pengaturan yang ada pada barcode, pengaturan turnamen, siklus kalender, dan yang lainnya. Namun, yang akan kita bahas kali ini terbatas hanya pada aplikasi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh bilangan bulat positif M tertentu. Seperti habis dibagi oleh 2, habis dibagi oleh 3, dan masih banyak aplikasi lainnya. Sebelum kita mulai membahas bersama materi ini, teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Dan pastikan teman-teman mencermati hingga akhir. Yuk kita mulai. Pada sesi pertama, kita akan membahas tentang asal-usul dan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 9 dan habis dibagi oleh 3. Kita bisa mencermati pada kasus kekongruenan modulus 9. Tentunya teman-teman tahu benar bahwa 10 kongruen dengan 1 modulus 9. Mengapa? Karena kita bisa menyatakan 10 dikurangi 1 sama dengan 9 kali K4, di mana K4 bernilai sama dengan 1. Dan seterusnya kita akan punya 100, 1000, 10.000 juga kongruen dengan 1 modulus 9. Hal ini dapat kita generalisasi pada teorema 1 yang dinyatakan 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulus 9 untuk sebarang N anggota bilangan bulat positif. Kita mulai pembuktian dengan diketahui bahwa N merupakan bilangan bulat positif. Tujuannya akan kita buktikan bahwa 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulus 9. Teman-teman bisa cermati bahwa 10 pangkat N kurang 1 akan sama dengan 9, 9, dan seterusnya 9 yang merupakan bilangan sejumlah N angka yang semuanya 9. Artinya, terdapat suatu K yang bernilai sama dengan 1, 1, 1, dan seterusnya 1 yang merupakan anggota bilangan bulat yang berbentuk bilangan sejumlah N digit yang semuanya 1. Sehingga kita bisa memperoleh apa? Ya, kita bisa peroleh 10 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 9K. Dengan kata lain, 9 habis membagi 10 pangkat N dikurangi 1. Yang bermakna 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulus 9 untuk sebarang N bilangan bulat positif. Dan pernyataan terbukti, pembuktian kita selesai. Dari teorema 1, kita bisa menggunakannya untuk mengecek kekongruenan modulus 9 pada bilangan 8723. Pertama, kita bisa menjabarkan 8723 ke dalam bentuk representasi penjumlahan bilangan pangkat basis 10 atau penjumlahan berdasarkan nilai tempatnya, yaitu 8723 kongruen dengan 8000 ditambah 700 ditambah 20 ditambah 3 modulus 9 yang akan bernilai kongruen dengan 8 kali 1000 ditambah 7 kali 100 ditambah 2 kali 10 ditambah 3 modulus 9. Karena pada teorema 1 telah diperoleh bahwa 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulus 9, maka masing-masing 1000, 100, dan 10 akan kongruen dengan 1 modulus 9. Dan bisa kita peroleh pernyataan tersebut kongruen dengan 8 kali 1 ditambah 7 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 modulus 9 yang akan bernilai kongruen dengan 20 modulus 9. Teman-teman bisa mencermati bahwa 20 kita peroleh dari penjumlahan angka-angka dari 8723, yaitu 8, 7, 2, dan 3.
Kemudian kita bisa lakukan cara serupa sehingga kita peroleh 8723 kongruen dengan 2 kali 10 modulus 9 yang akan bernilai kongruen dengan 2 kali 1 modulus 9 kongruen dengan 2 modulus 9. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 8723 kongruen dengan 2 modulus 9. Dan kita peroleh 8723 kongruen dengan 8 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 3 modulus 9. Apa yang sudah kita lakukan pada pemeriksaan ini dapat kita generalisasikan melalui teorema 2 berikut yang menyatakan setiap bilangan bulat kongruen modulus 9 dengan jumlah angka-angka penyusunnya. Pembuktian langsung dari teorema 2 ini dimulai dengan yang diketahui, yaitu n suatu sebarang bilangan bulat dengan angka-angkanya secara berurutan dalam representasi bilangan basis 10, yaitu n sama dengan dk, dk-1, dk-2, dan seterusnya d2, d1, d0, atau n sama dengan dk kali 10 pangkat k ditambah dk kurang 1 10 pangkat k kurang 1 ditambah dk kurang 2 kali 10 pangkat k kurang 2 dan seterusnya ditambah d2 10 pangkat 2 ditambah d1 10 ditambah d0. Sebagai catatan, di memenuhi 0 kurang dari sama dengan di kurang dari 9. Untuk I sama dengan 0, 1, 2, hingga K. Dan tentunya DK sebagai angka pertama dari bilangan ini tidak sama dengan 0. Tujuan kita adalah akan membuktikan bahwa N kongruen modulus 9 dengan jumlah angka-angka penyusunnya, yaitu N kongruen dengan DK ditambah DK kurang 1 ditambah dk kurang 2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah dengan d2 ditambah d1 ditambah d0 modulus 9. Kita perlu cermati bahwa n yang kita nyatakan dalam penjabaran representasi basis 10 yaitu sebagai berikut. Kita bisa amati ada bentuk 10 pangkat k, 10 pangkat k kurang 1 dan seterusnya sampai 10 yang semuanya kongruen dengan 1 modulus 9. Tentunya hal ini berdasarkan teorema 1. Maka, apa yang akan bisa kita peroleh? Maka bilangan 10 pangkat tersebut bisa kita ganti dengan 1 modulus 9 dan kita tuliskan sebagai berikut. Artinya, kita sudah peroleh bentuk bahwa setiap n bilangan bulat kongruen modulus 9 dengan jumlah angka-angka penyusunnya, dan bukti kita selesai. Teorema 2 ini dapat mengarahkan pada teorema akibat 1 tentang ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 9, yaitu suatu bilangan bulat habis dibagi 9 jika jumlah angka-angkanya habis dibagi oleh 9. Sebagai contoh, periksa apakah 156.298 habis dibagi oleh 9. Nah, kita bisa gunakan teorema akibat 1 dengan menjambarkan penjumlahan dari angka-angka penyusunnya, yaitu 156.298 kongruen dengan 1 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 8 modulus 9 yang kongruen dengan 31 modulus 9. Dengan cara yang sama, kita jabarkan penjumlahan dari angka penyusun 31, yaitu 3 ditambah 1 yang bermakna 4 modulus 9. Karena 9 tidak habis membagi 4, maka bisa kita simpulkan bahwa 9 tidak habis membagi 156.298. Contoh lain,
kita bisa periksa apakah 6.465.321 habis dibagi oleh 9. Dengan cara yang sama, kita jabarkan jumlah dari angka-angka penyusunnya, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 modulus 9, yang bernilai sama dengan 27 modulus 9. Berikutnya, 27 modulus 9 kongruen dengan 2 ditambah 7 modulus 9, dan kita peroleh 9 modulus 9. Karena 9 kongruen dengan jumlah angka penyusun dari bilangan yang kita periksa tersebut pada modulus 9, dan karena 9 habis membagi 9, maka 9 habis membagi 6.465.321. Berikutnya, apakah bilangan yang habis dibagi 9 akan habis dibagi oleh 3? Kita bisa mengingat kembali bahwa 3 habis membagi 9 dan 9 habis membagi n akan mengakibatkan 3 habis membagi n. Hal ini berdasarkan sifat transitif dari keterbagian. Nah, dengan teorema akibat 1, suatu bilangan habis dibagi oleh 9 jika jumlah angka-angka penyusunnya habis dibagi oleh 9. Maka, ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 3 dinyatakan dalam teorema akibat 2, yaitu suatu bilangan bulat habis dibagi 3 jika jumlah angka-angka penyusunnya habis dibagi 3. Sebagai contoh penerapan teorema akibat 2 tampak pada permasalahan berikut. Apakah 3.672.882 habis dibagi 3? Pertama, kita perlu menjabarkan jumlah dari angka-angka tersebut dengan modulus 9, yaitu kita peroleh 3.672.882 kongruen dengan 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2 modulus 9, yang kita peroleh hasilnya kongruen dengan 36 modulus 9. Kemudian bisa kita lanjutkan 36 modulus 9 kongruen dengan 3 ditambah 6 modulus 9. Dan kita peroleh hasil akhirnya adalah bilangan tersebut kongruen dengan 9 modulus 9. Kedua, karena 3 habis membagi 9, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 3 habis membagi 3.672.882. Pada contoh kedua, apakah 123.456 habis dibagi oleh 3? Pertama, kita juga perlu menjabarkan jumlah dari angka-angka bilangan tersebut dengan modulus 9, yaitu kita peroleh bilangan tersebut kongruen dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 modulus 9, dan jumlah dari angka-angka tersebut kita peroleh kongruen dengan 19 modulus 9. 19 modulus 9 kongruen dengan 1 ditambah 9 modulo 9. Kemudian kita peroleh nilainya kongruen dengan 10 modulus 9. Kita tahu bahwa 10 modulus 9 kongruen dengan 1 modulus 9. Nah, kedua kita bisa peroleh karena 3 tidak habis membagi 1, maka disimpulkan bahwa 3 tidak habis membagi 123.456. Selanjutnya pada sesi 2, kita akan membahas asal-usul dan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 2, habis dibagi 4, dan habis dibagi oleh 8. Bagaimana menguji suatu bilangan habis dibagi oleh 2, oleh 4, juga oleh 8? Tentunya teman-teman setuju bahwa suatu bilangan habis dibagi oleh 2 jika bilangan tersebut genap. Bilangan genap ditandai dengan angka terakhirnya adalah genap atau habis dibagi 2. Nah, pernyataan ini akan digeneralisasi pada teorema 3 sebagai berikut. Suatu bilangan bulat habis dibagi 2 jika angka terakhirnya habis dibagi oleh 2. Bagaimana pembuktiannya? Seperti pada pembuktian teorema 2, bukti langsung ini dimulai dengan apa yang diketahui
yaitu n suatu sebarang bilangan bulat dengan angka-angkanya secara berurutan dinyatakan dalam basis 10 seperti ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya akan dibuktikan bahwa n kongruen dengan D0 modulo 2, di mana D0 adalah angka terakhir dari n. Kita bisa mencermati bahwa n akan kongruen dengan dk 10 pangkat k ditambah dk kurang 1 10 pangkat k kurang 1 ditambah dk kurang 2 10 pangkat k kurang 2 ditambah dan seterusnya hingga d2 10 pangkat 2 ditambah d1 10 ditambah d0 modulo 2. Kemudian kita tahu bahwa 2 akan habis membagi 10 pangkat m untuk m suatu bilangan bulat positif. Maka dengan sifat linearitas keterbagian, kita peroleh bahwa 2 habis membagi dk kali 10 pangkat k ditambah dk kurang 1 kali 10 pangkat k kurang 1 ditambah dk kurang 2 kali 10 pangkat k kurang 2 ditambah dan seterusnya D2 kali 10 pangkat 2 ditambah D1 kali 10. Artinya, keterbagian n oleh 2 ditentukan oleh D0, yaitu angka terakhir dari n. Jika 2 habis membagi D0, maka 2 habis membagi n. Begitu pula sebaliknya. Maka dapat kita katakan bahwa n kongruen dengan D0 modulo 2. Jadi, suatu bilangan bulat n akan habis dibagi 2 jika angka terakhirnya habis dibagi oleh 2. Dan pembuktian kita selesai. Berikutnya, apakah 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya masing-masing habis dibagi oleh 4? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena dengan definisi keterbagian, kita bisa peroleh bahwa 4 habis membagi 100. Sehingga kita bisa tuliskan untuk K yang lebih dari sama dengan 2, akan kita peroleh 4 habis membagi 10 pangkat K yang bernilai sama dengan 100 dikali 10 pangkat K kurang 2. Dengan demikian, kita peroleh bahwa 4 benar habis membagi 10 pangkat K untuk K yang lebih dari sama dengan 2, di mana K merupakan bilangan bulat. Artinya, keputusan terakhir apakah suatu bilangan habis dibagi 4 ditentukan oleh 2 angka terakhirnya. Nah, teorema akibat berikut akan kita gunakan untuk menguji suatu bilangan habis dibagi oleh 4, yaitu suatu bilangan bulat habis dibagi 4 jika bilangan yang dinyatakan oleh 2 angka terakhirnya habis dibagi oleh 4. Bagaimana bisa demikian? Teman-teman bisa mencermati bahwa bilangan n akan kongruen dengan penjabarannya dalam representasi basis 10 sebagai berikut. Seperti pada teorema-teorema sebelumnya. Kemudian, 4 akan habis membagi 10 pangkat m untuk m bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 2. Maka, 4 dipastikan habis membagi dk 10 pangkat k ditambah dk kurang 1 10 pangkat k kurang 1 ditambah dk kurang 2 10 pangkat k kurang 2 dan seterusnya hingga d2 kali 10 pangkat 2. Artinya keterbagian n oleh 4 ditentukan oleh D1 10 ditambah D0 sebagai bilangan yang direpresentasikan oleh 2 angka terakhir dari n. Apabila 4 habis membagi D1 kali 10 ditambah D0, maka 4 habis membagi n. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, suatu bilangan bulat habis dibagi 4 jika bilangan yang dinyatakan oleh 2 angka terakhirnya habis dibagi oleh 4. Untuk contoh aplikasi teorema akibat 3 ini, teman-teman bisa cermati bahwa 5.134.216 habis dibagi 4 karena 16
sebagai bilangan yang direpresentasikan dua angka terakhirnya habis dibagi oleh 4. Selanjutnya, 5.423.625 tidak habis dibagi 4 karena 25 sebagai bilangan yang direpresentasikan oleh dua angka terakhirnya tidak habis dibagi 4. Dengan cara yang sama seperti teorema akibat 3, diperoleh teorema akibat 4 sebagai ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 8. Teorema akibat ini dinyatakan sebagai berikut. Suatu bilangan bulat habis dibagi 8 jika bilangan yang dinyatakan oleh 3 angka terakhir penyusunnya habis dibagi oleh 8. Sebagai contoh aplikasi teorema akibat 4 ini, teman-teman bisa cermati bahwa 5.134.216 habis dibagi 8 karena 216 sebagai bilangan yang dinyatakan oleh 3 angka terakhirnya habis dibagi oleh 8. Namun 567.106 tidak habis dibagi 8 karena bilangan yang direpresentasikan oleh 3 angka terakhirnya yaitu 106 tidak habis dibagi 8. Kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu asal-usul dan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 dan 6. Kita juga dengan mudah membuktikan bahwa suatu bilangan bulat habis dibagi 5 jika angka terakhirnya adalah 5 atau 0. Suatu bilangan bulat habis dibagi 25 jika dua angka terakhirnya habis dibagi oleh 25. Kedua pernyataan ini diperoleh dari analogi yang sama dilakukan seperti ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, dibagi 4, dan dibagi 8. Untuk contoh penerapannya, apakah 256.789 habis dibagi 5? Kita bisa menjawabnya tidak, karena angka terakhirnya yaitu 9 tidak habis dibagi oleh 5. Apakah 256.789 habis dibagi oleh 25? Kita juga bisa menjawab tidak, karena 89 sebagai bilangan yang direpresentasikan oleh dua angka terakhir dari bilangan tersebut tidak habis dibagi oleh 25. Berikutnya, apakah 135.670 habis dibagi 5? Kita bisa melihat angka terakhirnya adalah 0. Karena 5 habis membagi 0, maka benar 1.305.670 habis dibagi 5. Tetapi dia tidak habis dibagi oleh 25. Karena bilangannya direpresentasikan oleh dua angka terakhirnya, yaitu 70, tidak habis dibagi oleh 25. Kemudian untuk contoh yang ketiga, apakah 5 dan 25 habis membagi 986.275? Jawabannya adalah iya, karena angka terakhir dari bilangan ini adalah 5, habis dibagi oleh 5. Bilangan yang direpresentasikan oleh dua angka terakhirnya yaitu 75 juga habis dibagi oleh 25. Artinya, bilangan tersebut habis dibagi oleh 5 dan habis dibagi oleh 25. Lalu, bagaimana untuk bilangan yang habis dibagi oleh 6? Kita bisa mengingat kembali teorema pada FPB, yaitu jika A habis membagi C dan B habis membagi C dengan FPB dari A dan B bernilai sama dengan 1, maka hasil perkalian dari A dan B habis membagi C. Kita bisa gunakan teorema ini untuk menyimpulkan jika 2 habis membagi N dan 3 habis membagi N, kemudian 2 dan 3 memiliki FPB yaitu 1, maka bisa disimpulkan bahwa 6 habis membagi N. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu bilangan bulat habis dibagi 6 jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh ciri-ciri habis dibagi oleh suatu bilangan yang merupakan hasil kali dari dua bilangan yang relatif prima. Seperti yang habis dibagi oleh 15
habis dibagi oleh 14, habis dibagi oleh 21, habis dibagi oleh 36, dan lain sebagainya. Sesi keempat ini adalah tentang ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi oleh 11. Hampir mirip dengan kongruenan modulus 9, dapat kita cermati pola yang terbentuk adalah sebagai berikut. 10 kongruen dengan negatif 1 modulus 11, 100 kongruen dengan 10 kali 10, yang kongruen dengan 1 modulus 11, 1000 kongruen dengan negatif 1 modulus 11, 10.000 kongruen dengan 1 modulus 11, dan seterusnya. Secara umum dapat kita peroleh bahwa 10 pangkat n kongruen dengan negatif 1 pangkat n modulus 11. Nah, kita akan menggunakan sifat ini untuk membuktikan teorema 4 yang menyatakan ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi oleh 11. Teorema 4 ini dinyatakan sebagai suatu bilangan bulat n dalam basis 10 habis dibagi 11 jika jumlah angka di urutan genap dikurangi dengan jumlah angka di urutan ganjil habis dibagi oleh 11. Bukti langsung dari teorema ini adalah dimulai dengan yang diketahui n sebagai suatu sebarang bilangan bulat dengan angka-angkanya secara berurutan dalam representasi basis 10 seperti pada teorema-teorema sebelumnya. Tujuan kita akan membuktikan bahwa n kongruen dengan A0 ditambah A2 ditambah A4 dan seterusnya dikurangi dengan hasil penjumlahan A1 ditambah A3 ditambah A5 dan seterusnya modulus 11. Bisa kita cermati bahwa n kongruen dengan AK 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 10 pangkat K kurang 1 ditambah dan seterusnya hingga A1 10 ditambah A0 modulus 11. Kemudian kita tahu bahwa 10 pangkat K kongruen dengan negatif 1 pangkat K modulus 11 untuk setiap K bilangan bulat positif. Maka di sini kita dapat mengganti 10 pangkat K dengan negatif 1 pangkat K, 10 pangkat K kurang 1 dengan negatif 1 pangkat K kurang 1, dan seterusnya, sehingga kita peroleh kekongruenan berikut. Dan di sini kita peroleh bahwa tanda tambah pada angka urutan genap dan tanda kurang pada angka urutan ganjil. Dan dapat kita tuliskan kekongruenan ini sebagai berikut. Artinya, n habis dibagi 11 jika jumlah angka di urutan genap yaitu A0 ditambah A2 ditambah A4 dan seterusnya dikurangi dengan jumlah angka di urutan ganjil yaitu A1 ditambah A3 ditambah A5 dan seterusnya habis dibagi oleh 11. Dan pembuktian kita selesai. Contoh aplikasi dari teorema 4 ini adalah sebagai berikut. 190.729 habis dibagi oleh 11 karena bisa kita cermati di sini. Angka-angka pada urutan genap jika kita jumlahkan yaitu 9 ditambah 7 ditambah 9 kita kurangi dengan jumlah angka-angka di urutan ganjil yaitu 2 ditambah 0 ditambah 1 yang bernilai sama dengan 22 habis dibagi oleh 11. Kemudian 27.284 tidak habis dibagi oleh 11 karena kita bisa mengamati 4 ditambah 2 ditambah 2 sebagai jumlah angka di urutan genap dikurangi dengan jumlah angka di urutan ganjil yaitu 8 ditambah 7 bernilai sama dengan negatif 7 tidak habis dibagi oleh 11. Sesi berikutnya adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 7 dan habis dibagi oleh 13. Dinyatakan dalam teorema 5. Misalkan n merupakan bilangan yang dinyatakan dalam basis 10 yaitu AK, AK kurang 1, AK kurang 2, dan seterusnya hingga A1, A0 dengan 0 kurang dari sama dengan AI kurang dari 9 dan AK tidak sama dengan 0 yaitu
N sama dengan AK 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 10 pangkat K kurang 1 ditambah AK kurang 2 10 pangkat K kurang 2 dan seterusnya hingga ditambah A2 10 pangkat 2 ditambah A1 10 pangkat 1 ditambah A0, maka kedua pernyataan ini terjadi. Yang pertama, 7 habis membagi N jika dan hanya jika 7 habis membagi bilangan yang direpresentasikan oleh AK, AK kurang 1, AK kurang 2 hingga A1 dikurangi dengan 2A0. Dengan kata lain, 7 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 2 kali angka terakhirnya. Kemudian pernyataan yang kedua, 13 habis membagi N jika dan hanya jika 13 habis membagi N jika dan hanya jika 13 habis membagi bilangan yang direpresentasikan oleh AK, AK kurang 1, AK kurang 2 dan seterusnya hingga A1 dikurangi dengan 9A0. Dengan kata lain, 13 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 9 kali angka terakhirnya. Pembuktian langsung teorema 5 pada bagian pertama dapat kita mulai dengan yang diketahui, yaitu N suatu sebarang bilangan bulat dengan angka-angkanya secara berurutan pada basis 10 seperti teorema-teorema sebelumnya. Tujuan kita akan membuktikan bahwa 7 habis membagi N jika dan hanya jika 7 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 2 kali angka terakhirnya. Teman-teman bisa cermati, kita bisa mendistribusi 10 pada bilangan-bilangan sesuai dengan nilai tempatnya kecuali pada angka satuan atau angka terakhir. Hal ini kita lakukan agar muncul bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir. Maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 2, mengapa? Karena kita ingin memunculkan negatif 2 kali A0 sebagai tujuan kita di atas. Maka di sini kita peroleh kekongruenan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di situ ada negatif 20. Nah, negatif 20 kongruen dengan 1 modulo 7. Maka kita dapat mengganti negatif 20 dengan 1 dan kita akan peroleh kekongruenan berikut. Dari kekongruenan ini, kita peroleh bahwa negatif 2N kongruen dengan bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dari N, yaitu AK, AK kurang 1, dan seterusnya A2, A1 ditambah negatif 2A0 modulo 9. Artinya di sini, 7 habis membagi negatif 2N jika dan hanya jika 7 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dari N ditambah negatif 2 kali angka terakhirnya. Kemudian bisa kita lihat, kita bisa mengingat kembali bahwa 7 dan negatif 2 memiliki FBB yang bernilai 1. Artinya 7 akan habis membagi N jika dan hanya jika 7 habis membagi negatif 2N. Dan kita bisa simpulkan 7 habis membagi N jika dan hanya jika 7 habis membagi negatif 2N jika dan hanya jika 7 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dari N dikurangi 2 kali angka terakhir dari N. Sehingga pembuktian kita selesai, yaitu 7 akan habis membagi N jika dan hanya jika 7 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 2 kali angka terakhirnya. Kemudian untuk pernyataan kedua, kita dapat melakukan cara yang sama. Tujuannya, kita akan buktikan bahwa 13 habis membagi N jika dan hanya jika bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 9 kali angka terakhirnya. Teman-teman bisa mencermati, dengan cara yang sama, kita bisa mendistribusikan 10 pada bilangan-bilangan sesuai nilai tempatnya kecuali pada angka satuan atau angka terakhir.
Dengan alasan yang sama seperti pada bagian 1, kita bisa peroleh persamaan berikut. Jika pada bagian 1 kita mengalihkan kedua ruas dengan negatif 2, maka pada bagian ini kita akan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 9 dengan alasan yang sama seperti bagian 1. Maka kita peroleh pernyataan sebagai berikut. Di sini ada negatif 90 dan negatif 90 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Maka kita bisa mengganti negatif 90 dengan 1. Sehingga diperoleh kekongruenan berikut. Kita peroleh bahwa negatif 9n kongruen dengan bilangan yang direpresentasikan oleh AK, AK kurang 1, dan seterusnya A2, A1, ditambah dengan negatif 9A0 modulo 13. Artinya di sini, 13 akan habis membagi negatif 9n jika dan hanya jika 13 habis membagi bilangan yang direpresentasikan oleh AK, AK kurang 1, dan seterusnya hingga A2, A1 ditambah dengan negatif 9 kali A0. Kemudian dengan alasan yang sama, kita tahu bahwa 13 dan negatif 9 itu relatif prima, atau FPB-nya bernilai sama dengan 1. Maka dengan teorema FPB, 13 habis membagi N jika dan hanya jika 13 habis membagi negatif 9N. Maka kita dapat simpulkan bahwa 13 habis membagi N jika dan hanya jika 13 habis membagi negatif 9N, jika dan hanya jika 13 habis membagi bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dari N dikurangi dengan 9 kali dari angka terakhir N. Dan pembuktian teorema 5 kita selesai. Untuk contoh aplikasi teorema 5, yang pertama adalah apakah 7 habis membagi 48.104? Kita bisa cermati bahwa 48.104 kongruen dengan 4.810 dikurangi dengan 2 kali 4 dan bernilai kongruen dengan 4.802 modulo 7. Kemudian kita ulangi metode yang sama, yaitu kita kongruenkan 4.802 dengan 480 dikurangi dengan 2 kali 2 dan kita peroleh hasilnya adalah 476. 476 kongruen dengan 47 dikurangi dengan 2 kali 6 dan kita peroleh ternyata kongruen dengan 35 modulo 7 yang bermakna pula kongruen dengan 0 modulo 7. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa 7 habis membagi 48.104. Secara mekanis, kita dapat melakukan seperti metode berikut, yaitu bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 2 kali angka terakhir, yang diulang sampai diperoleh hasil kekongruenan yang menghasilkan residu terkecil modulo 7. Jika residu terkecilnya sama dengan 0, berarti 7 habis membagi bilangan tersebut. Contoh kedua, apakah 13 habis membagi 12.987? Teman-teman bisa cermati bahwa 12.987 kongruen dengan 1.298 dikurangi dengan 9 kali 7 modulo 13. Kita peroleh hasilnya adalah 1.235. 1.235 ini kongruen dengan 123 dikurangi dengan 9 kali 5 modulo 13 yang memberikan hasil kongruen dengan 78 modulo 13. Kita peroleh bahwa 78 modulo 13 kongruen dengan 0 modulo 13. Maka kita bisa menyimpulkan benar bahwa 13 habis membagi 12.987. Dengan cara yang sama, secara mekanis dapat kita lakukan seperti metode di samping, yaitu bilangan yang direpresentasikan tanpa angka terakhir dikurangi dengan 9 kali angka terakhir dan diulang sampai diperoleh hasil kongruenan yang menghasilkan residu terkecil modulo 13. Jika residu terkecilnya sama dengan 0, berarti 13 habis membagi bilangan tersebut.
Sesi berikutnya adalah kekongruenan modulus 1001 yang bermanfaat dalam mengecek keterbagian oleh 7, 11, dan 13. Selanjutnya kita bisa jabarkan 1001 sebagai hasil perkalian dari 7 dikali 11 dikali 13. Dan ketiga bilangan tersebut relatif prima satu sama lain. Artinya, kita dapat menggunakan kekongruenan modulus 1001 untuk memeriksa keterbagian bilangan bulat oleh 7, 11, dan 13. Teman-teman bisa mencermati kekongruenan modulus 1001 berikut, yaitu 10 pangkat 3 kongruen dengan 1000 kongruen dengan negatif 1 modulus 1001. 10 pangkat 6 kongruen dengan 10 pangkat 3 pangkat 2 kongruen dengan negatif 1 kuadrat kongruen dengan 1 modulo 1001. 10 pangkat 9 kongruen dengan negatif 1 modulo 1001. 10 pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 1001. Dan seterusnya hingga secara umum kita peroleh bentuk 10 pangkat 3K kongruen dengan 10 pangkat 3 pangkat K kongruen dengan negatif 1 pangkat K modulo 1001. Bagaimana penerapan kekongruenan modulus 1001 ini untuk mengecek keterbagian oleh 7, 11, dan 13? Kita bisa amati pada contoh berikut. 2.919.917 akan bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 10 pangkat 6 ditambah 919 kali 10 pangkat 3 ditambah 917. Kita bisa gunakan kekongruenan 10 pangkat 3K kongruen dengan negatif 1 pangkat K modulus 1001 dan kita peroleh bahwa 10 pangkat 6 kongruen dengan 1 dan 10 pangkat 3 kongruen dengan negatif 1. Maka bilangan tersebut akan kongruen dengan 2 kali 1 ditambah 919 kali negatif 1 ditambah 917 modulus 1001. Dan setelah kita hitung ternyata nilainya sama dengan 0. Maka bilangan tersebut kongruen dengan 0 modulus 1001. Hal ini berarti 1001 habis membagi 2.919.917. Kemudian karena 7 habis membagi 1001 dan 11 habis membagi 1001 serta 13 habis membagi 1001, dapat kita simpulkan bahwa 7, 11, dan 13 masing-masing habis membagi 2.919.917. Contoh kedua, kita ingin mengecek apakah 71.489.509 habis dibagi oleh 7, habis dibagi oleh 11, dan habis dibagi oleh 13. Kita bisa menyatakan bilangan tersebut sebagai jumlah dari hasil perkalian yang melibatkan 10 pangkat kelipatan 3 berikut, yaitu sama dengan 71 kali 10 pangkat 6 ditambah 489 kali 10 pangkat 3 ditambah 509. Kita lakukan hal yang sama, 10 pangkat 6 kongruen dengan 1 dan 10 pangkat 3 kongruen dengan negatif 1 modulus 1001, maka bisa kita tuliskan bilangan tersebut kongruen dengan 71 kali 1 ditambah 489 kali negatif 1 ditambah 509 modulo 1001. Hal ini kita lakukan dengan rasionalisasi yang sama pada contoh 1 dan teman-teman bisa peroleh bahwa bilangan tersebut kongruen dengan 91 modulo 1001. Berikutnya kita perlu memeriksa apakah 7, 11, 13 habis membagi 91. Dan ternyata kita peroleh bahwa 7 habis membagi 91 dan 13 habis membagi 91, tetapi 11 tidak habis membagi 91. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa 7 habis membagi bilangan tersebut, 13 habis membagi bilangan tersebut, tetapi 11 tidak habis membagi bilangan tersebut. Dan kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu latihan dan kolaborasi. Silahkan teman-teman diskusikan bersama dalam kelompok dan selesaikan permasalahan-permasalahan berikut.
Akhirnya selesai sudah 7 sesi yang sudah kita lakukan pada video ini. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau kontak yang tertera berikut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan penyampaian. Terima kasih ya atas segala perhatian teman-teman yang sudah sampai akhir mencermati materi ini. Untuk dapat terus memperoleh notifikasi video baru dari channel ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye semuanya!